Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya untuk siswa-siswi SMP yang berbahagia. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah aspek pengolahan untuk kelas 9. Materinya adalah pengolahan produk makanan setengah jadi dari perikanan dan peternakan. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran ini, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saat ini berkembangnya teknologi serta adanya era globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi dalam bidang makanan. Sehingga muncullah berbagai macam produk makanan dengan menggunakan teknologi yang terbaru. Nah, di antaranya produk yang muncul adalah produk olahan makanan setengah jadi. Produk olahan makanan setengah jadi adalah menggunakan bahan dasar peternakan atau perikanan. Olahan setengah jadi merupakan makanan yang menggunakan bahan mentah diolah menjadi makanan yang tidak langsung dikonsumsi, tetapi diolah kembali. Munculnya produk-produk makanan ini juga termasuk program pemerintah, yaitu diversifikasi. Apa yang masuk dengan diversifikasi? Yaitu usaha penganekaragaman makanan. Nah, dengan adanya produk makanan setengah jadi, menambah wawasan mengenai produk-produk makanan, menambah berbagai macam bentuk-bentuk makanan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda. Kemunculan produk makanan ini mempunyai kelebihan, mempunyai manfaat, mempunyai tujuan. Tujuan pertama adalah memperpanjang masa simpan atau awet. Kedua, fleksibel, mudah diterima oleh masyarakat manapun juga. Ketiga, mudah dalam pendistribusian karena menggunakan kemasan yang sangat baik. Keempat, benar, dapat diperjualbelikan antar wilayah, antar daerah, atau ekspor impor berbagai macam negara tanpa merusak dari produk makanan tersebut. Kelima, betul. Kelima itu adalah merupakan hal-hal yang sangat menguntungkan bagi kita. Karena apa? Mudah dalam penyimpanan. Karena mudah dan juga murah dalam penyimpanan. Tidak memerlukan alat yang sangat mahal. Itu semua adalah manfaat dari produk makanan setengah jadi. Nah, perhatikan contoh-contoh bahan produk setengah jadi bisa kalian lihat di sini. Menarik bukan? Dan menggoda selera kalian untuk mengkonsumsinya. Ada berbagai macam produk olahan setengah jadi yang pasti kalian pernah melihat, pasti kalian pernah mengkonsumsinya, pasti kalian pernah mengolahnya. Dari kecontoh semua jenis produk-produk yang kalian lihat, itu menggunakan bahan dari perikanan dengan peternakan. Jenis-jenis produk setengah jadi. Pertama adalah yang menggunakan bahan utama dari ikan. Contohnya adalah ikan file atau file ikan. Merupakan produk olahan setengah jadi di mana ikan di file potong tipis, kemudian dikemas. Potongan ikan ini tanpa sisik, tanpa tulang, terkadang tanpa kulit. Kenapa mesti dikemas? Agar produk tersebut aman, bersih, dan tetap terjaga kualitasnya. Kemudian contoh yang kedua, surimi. Apa itu surimi?
Surimi adalah produk olahan setengah jadi dari bahan ikan, di mana ikan dihaluskan. Kemudian disimpan di dalam kemasan. Dibuat apa surimi? Banyak makanan hidangan yang bisa dibuat dari surimi. Di antaranya adalah membuat bakso ikan. Kemudian membuat nugget ikan. Atau membuat ikan tepung. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, contoh dari produk olahan setengah jadi ikan, yaitu adalah tepung ikan, di mana ikan dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan, dimasukkan ke dalam kemasan untuk menjaga kualitas dari produk setengah jadi. Kemudian selanjutnya adalah produk olahan setengah jadi yang terbuat dari hasil peternakan atau berbagai macam jenis daging. Di antaranya adalah daging ayam. Contoh produknya apa? Pasti kalian mendengar nugget ayam, sosis ayam, atau olahan ayam lainnya. Ada lagi bakso ayam. Loh, memang ada bakso ayam? Ada. Tetapi bakso ayam ciri khasnya adalah bentuknya kecil seperti kelereng. Kemudian ada lagi ayam yang difile atau dipotong tipis tanpa kulit dan tanpa tulang, dimasukkan ke dalam kemasan yang rapat, disimpan di dalam tempat pendingin. Itu akan memperpanjang masa simpan. Berikutnya, makanan setengah jadi atau produk setengah jadi yang terbuat dari daging. Misalnya apa? Siapa yang pernah tahu atau pernah dengar atau pernah makan dari daging sapi? Ya, betul kalian, dendeng. Dendeng merupakan produk setengah jadi dari daging sapi. Adalah makanan yang kering. Beda dengan contoh sebelumnya, disimpan di dalam ruang pendingin, disimpan di tempat yang kering karena dendeng adalah jenis olahan daging sapi yang diiris tipis kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari benar-benar dalam keadaan kering sehingga memperpanjang masa simpan. Apalagi yang terbuat dari daging sapi untuk membuat olahan setengah jadi. Di antaranya adalah bakso sapi. Apalagi? Ya benar, sosis sapi. Makanan tersebut adalah makanan yang sering kalian lihat, sering kalian gunakan atau kalian olah, sering kalian konsumsi karena memang sudah banyak di sekitar kita. Kemudian hasil olah lainnya apalagi? Telur. Loh, memang telur bisa diolah setengah jadi? Ya, bisa. Misalnya, perhatikan apa ini? Pintar kalian, cerdas. Ini adalah telur asin. Telur asin merupakan produk makanan setengah jadi, tetapi bisa juga dikonsumsi langsung. Bisa juga diolah kembali. Jadi, menggunakan telur, betul, telur bebek. Berikutnya adalah teknik pengolahan produk olahan setengah jadi. Ada dua teknik. Pertama adalah menggunakan teknik pembekuan. Pembekuan, di mana teknik pembekuan adalah menggunakan titik beku, yaitu menggunakan suhu antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Tujuannya adalah mencegah perkembangan mikroorganisme. Ketika bahan makanan dibekukan, mikroorganisme tidak mati, tetapi dia tidak berkembang. Oleh sebab itu, ketika makanan beku atau makanan olah setengah jadi dengan menggunakan teknik pembekuan, ketika kita ingin menggunakan dengan mencairkan, langsung kita olah. Jangan disimpan kembali, karena ketika proses perubahan suhu, mikroorganisme akan berkembang. Proses pembekuan mempunyai tujuan agar makanan awet, karena kadang bahan mentah mudah rusak, diantaranya karena faktor mekanis
fisik atau fisiologis, dan faktor mikroorganisme atau bakteri. Selanjutnya adalah teknik kedua, ya, pengeringan. Pengeringan tujuannya adalah mengurangi kadar bahan cair dalam bahan makanan sampai tingkat yang dibutuhkan. Teknik pengeringan yang baik adalah menggunakan sinar matahari atau kadang menggunakan alat pemanas untuk mengeringkan. Itu adalah dua teknik yang digunakan dalam olahan makanan setengah jadi. Selanjutnya adalah sebagai bahan refleksi, kalian mencoba mencari jenis-jenis makanan atau produk olahan setengah jadi dengan browsing dari internet. Cukup 3 jenis makanan, diantaranya adalah dari bahan perikanan dan dari bahan peternakan dengan menggunakan teknik pembekuan dan teknik pengeringan. Apa saja yang diidentifikasi? Pertama adalah pasti menyebutkan jenis bahan. Kedua adalah bentuk. Ketiga adalah warna. Keempat, ya, tekstur. Kelima, bentuk kemasan. Itu adalah sebagai refleksi kalian untuk mencari berbagai macam jenis olahan produk setengah jadi. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri sampai teknik pengolahan. Minggu depan, Ibu akan melanjutkan tahapan-tahapan dalam membuat produk olahan setengah jadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya, tetap stay at home.